Halo semua, kami dari kelompok Supra Bapak. Maksudku Toyota Supra ya, bukan Honda. Nah, di sini kami akan menjelaskan mengenai fitur dan keamanan di mobil Toyota Supra. Sebelum itu nih, kita akan kenalan dulu deh. Oke, yang pertama saya sendiri adalah Ahmad Juna Faisal Tawas. Saya Abdul Kemal Atarek. Saya Muhammad Akif Muharram. Dan saya Hendra Kurniawan. Selamat menyaksikan. Oke, selanjutnya kita akan bahas secara lebih lanjut terkait sistem keamanan yang dimiliki oleh mobil Toyota Supra ini. Sebenarnya, mobil Toyota Supra ini sudah memiliki fitur keamanan yang sangat banyak. Contohnya airbags, vehicle stability control, traction control, anti-lock braking system, dan brake assist. Selain itu, Toyota Supra juga memiliki sistem keamanan yang canggih seperti automatic emergency braking, adaptive cruise control, lane departure warning, dan collision avoidance assist, serta masih banyak lainnya. Oke, karena di kelompok kita kali ini kami berkesempatan untuk menjelaskan bagaimana sistem dari Toyota Supra yang diunggulkan dan sistem yang berkaitan dengan impuls dan momentum. Maka dari itu, kelompok kami mengambil salah satu sistem unggulan dari Toyota Supra ini, yaitu Pre-Collision System atau PCS, yang dimana fitur ini bisa membantu kita apabila kita hendak mengalami tabrakan. Nah, bagaimana sih itu? Nah, untuk poin lebih lanjutnya nanti akan dibahas lebih lanjut dengan video setelah ini. Tetapi saya akan spill sedikit bagaimana cara kerja dari sistem ini, yaitu jika apabila pengemudi tidak merespon apabila akan terjadi tabrakan, maka sistem ini akan mengaktifkan secara otomatis rem. Jadi kita otomatis akan berhenti sebelum tabrakan itu terjadi. Nah, tujuan kami membuat video kali ini adalah tidak lain untuk menyelesaikan tugas mekanika. Selain itu, kami juga ingin mengenal lebih jauh dan menambah pengetahuan mengenai fitur yang ada pada Toyota Supra yang berfungsi sebagai keamanan dan keselamatan dalam berkendara. Mengingat angka kecelakaan sekarang sangatlah tinggi. Pre-collision system menggunakan kamera untuk mendeteksi serta memberi peringatan kepada pengemudi mengenai bahaya yang ada di depannya saat mobil melaju. Kamera ini mampu bekerja dalam kondisi terang, redup, dan juga bisa mengenali keberadaan pejalan kaki maupun pesepeda. Sistem ini akan aktif untuk membantu pengemudi menghindari potensi tabrakan. Sistem ini bekerja dalam 3 tahap. Tahap pertama, sistem memberi peringatan awal dengan menyalakan ikon lampu di panel pengemudi ketika ada potensi tabrakan di depan. Tahap kedua, jika jarak semakin dekat dengan kecepatan tinggi dan terdeteksi pejalan kaki atau pesepeda, maka alarm akan berbunyi, dan pada tahap ini sistem juga membantu pengemudi memperlambat kendaraannya. Tahap ketiga, bila pengemudi terlambat atau tidak menginjak rem, sistem akan otomatis melakukan pengereman agar mobil berhenti secara terkendali. Dengan pre-collision system, Toyota Supra bisa berhenti sebelum menabrak objek yang ada di depannya. Nah, berikut ini adalah video simulasi crash test Toyota Supra.
Ini adalah salah satu kecelakaan mobil Toyota Supra yang terjadi di New York. Ini adalah kondisi dari Toyota Supra yang telah mengalami kecelakaan. Di sini kita lihat terbukti bahwa area pengemudi masih relatif aman. Momentum dilambangkan dengan P sama dengan M kali V, yaitu massa dikali kecepatan. Sementara itu, impuls dapat dipahami sebagai perubahan momentum. Artinya apa? Artinya, semakin tinggi kecepatan suatu benda, maka semakin besar juga impuls yang dihasilkan. Dalam kasus mobil, jika kecepatannya tinggi, perubahan momentumnya juga akan sangat besar. Itu artinya impuls saat tabrakan juga akan semakin besar. Nah, disinilah sistem keselamatan seperti pre-collision system berperan. Sistem ini membantu pengurangan kecepatan lebih awal, sehingga impuls dan gaya benturan yang timbul bisa ditekan seminimal mungkin. Berdasarkan data dari rycar.govt.nz, Toyota Supra tahun 2019 hingga 2022 mendapatkan nilai 5 bintang untuk keselamatan secara keseluruhan. Untuk keselamatan pengemudi, Supra juga mendapat 5 bintang. Sedangkan untuk keselamatan pengguna jalan lain, mobil ini mendapat 4 bintang. Fitur pencegahan tabrakan atau crash avoidance fitur juga mendapat nilai sempurna yaitu 5 bintang. Data ini menunjukkan bahwa Toyota Supra memang dilengkapi dengan sistem keselamatan yang mumpuni. Salah satunya yang telah kita bahas tadi yakni pre-collision system. Setelah membuat video tentang pre-collision system pada Toyota Supra yang kami hubungkan dengan konsep momentum dan impuls, kami menyadari bahwa ilmu fisika berperan nyata dalam kehidupan sehari-hari. PCS bekerja dengan cara mendeteksi potensi tabrakan, lalu mengurangi dampaknya melalui pengereman otomatis. Dari sisi fisika inilah hal ini berkaitan langsung dengan konsep momentum dan impuls, di mana ketika kita memperpanjang waktu perlambatan, maka gaya tumpukan yang terjadi dalam kendaraan atau pengemudi dapat dikurangi, sehingga hal inilah dapat mengurangi resiko cedera atau kerusakan menjadi lebih rendah. Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwasannya sistem PCS yang ada dalam Toyota Supra adalah fitur keselamatan modern yang menerapkan prinsip fisika sederhana, yaitu momentum dan impuls. Penerapan prinsip fisika sederhana ini terbukti bahwa prinsip ini dapat memberikan dampak yang luar biasa dalam kehidupan nyata. Contohnya ya seperti sistem PCS ini yang mampu mengurangi resiko tabrakan yang akan terjadi. Selain pemahaman teoritis, pembuatan video ini juga memberikan pengalaman berharga bagi kami. Selain mengetahui tentang teknologi otomotif modern, pembuatan video ini juga meningkatkan kerjasama kami, kreativitas kami, serta kemampuan kami dalam memainkan teori fisika dengan benar-benar. Kami semakin sadar bahwasannya konsep dasar fisika dapat digunakan menjadi landasan untuk kemajuan teknologi yang berkontribusi dalam keselamatan nyawa banyak orang. Nah, setelah kalian melihat video kami dari awal hingga akhir sampai detik ini, kami berharap kalian menjadi lebih paham mengenai konsep momentum dan impuls yang terjadi pada kehidupan nyata. Demikian video yang kami buat. Kami juga berharap kalian lebih memahami dan juga hal ini bisa menambah wawasan dan pengetahuan
kepada kalian semua mengenai prinsip momentum dan impuls. Oke, sekarang kami akan tutup, tetapi sebelum kami tutup ada kata-kata nih dari teman kita, yaitu Mas Fawas. Mas Fawas, bagaimana nih kata-katanya? Oke guys, jadi dari konsep momentum dan impuls ini kita belajar bahwa satu dorongan singkat bisa berdampak sangat besar. Begitu juga dalam hidup, dimana saat kita melihat ada peluang kecil pun kita harus memanfaatkannya, sehingga itu bisa jadi adalah merupakan titik balik kita untuk masa depan yang lebih cerah. Terima kasih semua. See you.